Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur tak henti-hentinya kita memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rezeki, rahmat, kesehatan, kekuatan, sehingga alhamdulillah di sore hari ini kita dapat kembali berkumpul tidak lain dalam program Bincang Dai Kompas TV. Setelah sekian lama di bulan suci Ramadan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan kembali untuk tampil di Bincang Dai Kompas TV. Baik, alhamdulillah di sore hari ini saya tentunya selalu bersama dengan ibu-ibu majelis taklim, dan insya Allah perwakilan dari ibu-ibu majelis taklim akan memperkenalkan diri sekaligus melantunkan salawat. Kepada perwakilan dari ibu-ibu majelis taklim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Pondok Madinah, Jalan Asrama Haji Bakung, Sudiang, Kota Makassar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa mil hamil wa mil ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi bersama-sama kita telah mendengarkan lantunan salawat dari ibu-ibu majelis taklim Pondok Madinah Sudiang. Insya Allah lantunan salawat yang ibu-ibu lantunkan semoga kelak di yaumil akhir kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai, jangan lupa juga selalu memberikan saran-saran positif, komentar-komentar positif untuk membangun program Bincang Dai ini ke depannya agar bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Baik para pemirsa Kompas TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita di sore hari ini tidak lain adalah ciri-ciri orang yang beriman. Satu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
sedang berjalan-jalan di pagi hari, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan salah seorang sahabat, dan Rasul pun menyampaikan kepada sahabatnya dengan kalimat kaifa asbahtum, wahai sahabatku. Kemudian sahabatnya pun menjawab, alhamdulillah ya Rasulullah, nu'minuna billah ya Rasulullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kami masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Rasulullah. Kemudian kembali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wa kaifa alamatul mu'min, tahukah engkau wahai sahabatku apa tanda-tanda dari orang-orang yang beriman? Apa tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang-orang yang beriman? Kemudian sahabat pun menjawab dengan 3 jawaban yang berbeda. Yang pertama, sahabat menyampaikan kepada Rasul, nashkuru ala ni'mah. Kemudian yang kedua, wa nasbiru alal bala, dan yang ketiga, wa narda biqada. Mendengar jawaban dari sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan mendengarkan perkataan dari sahabat tersebut, menandakan bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasul ternyata telah dipahami oleh semua sahabat. Maka oleh karena itu, dari perkataan sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat menarik benang merah. Yang pertama, tidak lain yang disampaikan sahabat kepada Rasul, nashkuru ala ni'mah. Artinya apa? Ciri-ciri orang yang senantiasa bersabar, ciri-ciri orang yang senantiasa beriman tidak lain adalah ia senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita ini punya identitas. Identitas kita apa? Identitas kita ini sebagai muslim. Tapi terkadang kualitas kemusliman kita itu tidak ada. Kita akui bahwa kita ini adalah seorang muslim, tapi kualitas dari keimanan kita tidak pernah buktikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu pembuktian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita gemar dengan bersyukur, kita selalu bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, tidak lain dengan satu cara, yakni tunjukkan kepada Allah di setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan senantiasa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nashkuru ala nikmah, bersyukur atas setiap nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Terkadang kita menganggap diri kita hebat, terkadang kita menganggap diri kita adalah orang yang paling hebat, tanpa sedikit pun kita melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kerja kita. Kita menganggap bahwa kenikmatan yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan, kesehatan yang kita dapatkan seakan-akan berasal dari hasil kerja keras kita, hasil dari jaga diri kita, dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kita rezeki, memberikan kita kenikmatan, memberikan kita berbagai macam fasilitas-fasilitas kehidupan dunia yang kita miliki. Dan satu cara kita untuk membuktikan kepada Allah, pergunakan semua itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disampaikan sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa nasbiru alal bala. Ciri-ciri orang yang beriman tidak lain ketika ia mendapatkan ujian,
mendapatkan cobaan, wa nasbiru 'alal bala, senantiasa ia bersabar atas setiap ujian dan cobaan yang didapatkannya. Terkadang kita tabe, mohon maaf, terkadang ketika ujian dan cobaan itu datang kepada kita, yang kita tunjukkan tidak lain adalah keluhan. Kita mengeluh, padahal jelas bahwa ketika Al-Quran menyampaikan pesan kepada kita, ketika ujian itu datang, ketika cobaan itu datang, maka sambut setiap ujian dan cobaan itu dengan nilai kesabaran. Hal ini pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul dianiaya, ketika Rasul dizolimi. Bahkan nabi-nabi sebelum Rasul pun begitu banyak mendapatkan ujian dan cobaan, begitu banyak mendapatkan kesusahan, baik dari sisi ekonomi, permasalahan dari sisi keluarga, ataupun lain-lain sebagainya. Namun apa yang dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum Rasul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak lain mengedepankan nilai kesabaran. Ini menunjukkan bahwa nilai kualitas keimanan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak setengah-setengah. Maka ketika ujian itu datang, ketika cobaan itu datang, maka sambut yang pertama kali dengan kesabaran. Karena sering kita, ketika kita mendapatkan ujian, kita mendapatkan cobaan, keluhan yang kita dahulukan. Nanti di belakang baru kita astagfirullahaladzim, ternyata diuji kapai. Kalau di belakang baru kita ingat astagfirullahaladzim, ternyata diuji kapai, itu namanya bukan sabar, melainkan baru sadar. Jadi bukan sabar itu namanya. Kalau sabar berada di depan, ujian itu datang, cobaan itu datang, langsung sambut dengan bersabar. Baik para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada. Kemudian yang ketiga, tidak lain wa nardha biqada, menerima setiap ketetapan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kita. Kita percaya bahwa sesungguhnya ada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk, tapi sering yang kita terima hanya takdir baik saja. Padahal kita dianjurkan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi yang sering kita terima dan kita sambut dengan senyuman hanya takdir baik. Takdir buruk seakan-akan kita tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dan cobaan itu tidak lain adalah untuk mengangkat nilai kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mungkin diangkat sama Allah sebagai nabi kalau tidak diberikan ujian dan cobaan dulu. Siapapun nabinya, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ditempa dengan ujian dan cobaan. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para nabi-nabi menjadi nabi dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Betapa besar ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya sampai-sampai Nabi Ibrahim itu namanya disejajarkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana namanya disejajarkan? Setiap kali kita tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Derajat Nabi Ibrahim alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih Allah setara dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena setiap ujian, setiap cobaan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim hadapi dengan sabar dan tenang dan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, para pencinta setia Bincang Dai yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja materi kita di sore hari ini, dan
bagi ibu-ibu majelis taklim yang ingin bertanya, kita beri kesempatan dalam sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Dai.